Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 1 Tawarikh pasal 11 ayat 4 hingga ayat 9 yang berkata seperti ini. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anaknya Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya, seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu kisah tentang bagaimana Yerusalem direbut oleh Daud, dan Yerusalem sebelum menjadi Yerusalem itu adalah daerah Yebus. Orang-orang Yebus pernah berkata kepada Daud, kota itu tidak mudah direbut oleh Daud. Kota itu kota yang sangat baik, sangat indah, dan tidak mungkin bisa direbut oleh Daud. Ternyata dengan mudah Daud bisa menaklukkan Yebus, sehingga setelah Daud merebut Yebus, kota itu disebut kota Daud, yang kemudian menjadi Yerusalem, tempat Bait Allah didirikan. Di sini kita menemukan bagaimana Daud adalah seorang yang sebenarnya secara manusia tidak terlalu terpandang di negeri itu, karena latar belakangnya hanya gembala kambing domba. Namun dalam perjalanannya, kita menemukan pada ayat 9 katakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Dari latar belakang seorang gembala kambing domba biasa, namun karena dia punya hubungan dengan Tuhan begitu dekat, maka makin lama makin besar, makin kuat, makin berpengaruh Daud dalam perjalanan kehidupannya. Dan ini hal yang sangat memberkati Daud, bahwa Daud menemukan dari proses perjalanan awal, sehingga dia selalu ingatkan, Tuhan, peringatkan aku, dari mana kau angkat diriku? Dari belakang kambing domba, dari pelayanan yang begitu kecil, yang tidak berarti, tetapi karena dari awal dia menjaga hubungannya dengan Tuhan, maka Alkitab katakan, makin lama makin besar kuasanya Daud. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, bahwa seringkali dalam kehidupan ini, setelah kita makin lama jadi anak Tuhan, maka seringkali makin banyak kelemahan kita yang kita buat, makin banyak kekurangan yang kita sengaja kerjakan, yang tidak perlu kita lakukan, tapi kita lakukan. Dan di sini perbedaan yang makin jelas, bahwa Daud
makin lama makin besar kuasanya. Makin lama makin besar pengaruhnya. Kalau kita telusuri latar belakangnya ini, karena Daud punya hubungan dengan Tuhan, sehingga Daud menjaga Yerusalem. Daud mengambil kesempatan untuk mengamankan Yerusalem. Dia sudah beli pengirik Ornan orang Yebus, yang adalah tempat didirikannya Bait Allah. Dan di sanalah Daud mengingatkan kepada kita, Daud harus rebut, walaupun tanah itu tidak sebesar seisi kampung itu, tetapi karena dia sudah pernah memiliki dan membeli lokasi itu menjadi tempat dia memohon kemurahan Tuhan, maka tempat itu secara utuh, seluruh daerah itu menjadi Yerusalem. Dan di sanalah Tuhan menyatakan kemurahannya bagi Daud, karena dia memperhatikan negeri itu, kota itu. Dan di sanalah kita menemukan apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa Daud merebut dan mempertahankan Sion, sehingga Daud makin lama makin besar kuasanya. Sion adalah kota Allah. Sion adalah tempat di mana Allah terikat dengan penduduknya. Karena Alkitab katakan, oleh karena Sion, Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Di sini kita menemukan, Daud menemukan hal yang penting, bahwa ketika dia mempertahankan Sion, merebut Sion, maka pengaruh yang dia miliki makin lama makin besar, makin lama makin kuat, makin lama makin dahsyat. Ini adalah peringatan contoh bagi kita. Makin kita fokus kepada rumah Tuhan, makin kita fokus kepada kehidupan kerohanian kita, ketahuilah makin lama makin kita memperoleh kekuatan. Makin lama makin kita disegarkan. Sebagaimana Raja Wali yang semakin lama semakin kuat, terbang tinggi. Itulah kehidupan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kehidupan kerohaniannya. Dia akan makin lama makin kuat, makin lama makin besar pengaruhnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bertahan setia, agar makin lama kita makin kuat, makin besar pengaruh kita, dan Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa pagi ini kami boleh belajar dari pengalaman seorang Daud yang begitu memperhatikan kehidupan kerohaniannya, sehingga Tuhan menulis dan mengingatkan kepada kami bahwa semakin lama Daud itu semakin besar pengaruhnya. Semakin lama Daud semakin kuat. Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami. Bahkan anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, studi, bisnis, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, dan dalam pengabdian kepada institusi yang mereka sedang kerjakan. Tuhan, ingatkan kami untuk kami selalu mendekatkan diri kepadamu, untuk selalu fokus kepada kehidupan kerohanian, karena kami percaya sebagaimana Daud semakin lama semakin besar kuasanya dan pengaruhnya, maka hal yang sama juga akan terjadi
atas kehidupan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini, agar dalam segala kegiatan kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami selalu ingat akan Engkau, sehingga cepat atau lambat kami akan memperoleh pengaruh dari hasil kedekatan kami dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.